Perkenalkan, nama saya Nicholas Franciscus. Eh, saya akan mempresentasikan mengenai judul tingkatkan integritas karyawan fresh graduate di era digital. Untuk latar belakang, di era digital sekarang, semua informasi itu sangat cepat dan juga bergerak dengan dinamis. Bahkan semua orang bisa menjadi content creator dan juga influencer dalam waktu singkat tanpa dia harus belajar dengan butuh waktu yang lama. Dan di era sekarang, pintar dalam berpikir atau secara kognitif itu tidak cukup, ataupun integritas mereka kurang memadai. Jadi mereka itu harus dibarengi dengan kognitif dan juga afektif, yang dimana pintar dalam berpikir dan juga pintar dalam berperilaku, yang dimana ada moral, kejujuran, bertanggung jawab, komunikasi yang baik, dan juga empati. Dan membuat mereka siap dalam profesional adalah integritas yang sangat-sangat tinggi. Semua orang bisa siap beradaptasi, tapi tidak semua orang siap dalam mencapai profesional. Untuk rumusan masalahnya, masalah dalam target audience yaitu karyawan dituntut kerja cepat tanggap di era digital, tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, bahkan target audiens gampang bosan dan juga masih mementingkan egoisnya. Berpikir kerja hanya untuk kepentingan pribadi, merasa sudah mahir dalam menggunakan teknologi, menunjukkan rasa emosinya ketika bekerja sehingga tidak menciptakan hasil yang maksimal dan juga tidak profesional. Masih memilih-milih pekerjaan yang diberikan, komunikasi buruk, dan cenderung kaku, tidak dipercaya oleh teman rekan kerjanya atau lingkungan sekitarnya. Untuk masalah khususnya, saya ingin mengenalkan konsep agile, pola pikir gesit, yang dimana dapat beradaptasi dan juga dapat relevan dengan pola pikir yang benar, supaya dengan selaras dengan integritas untuk target audiens. Lalu, kurangnya pengetahuan apa itu pola pikir agile, menyadarkan betapa pentingnya integritas dalam berkarir dan juga kesuksesan, memberikan jembatan komunikasi dan kesadaran antara pola pikir agile serta kurangnya engagement pada karyawan fresh graduate. Untuk tujuan penelitian, tujuan jangka panjangnya dapat memperbaiki perilaku untuk target audiens agar lebih jujur, bertanggung jawab dalam tugasnya, komunikasi yang baik, dan juga mudah beradaptasi, sehingga mereka siap untuk profesional dan juga bisa membangun komunikasi yang baik di lingkungan sosialnya. Untuk tujuan jangka pendeknya, audiens menjadi bernilai dan juga memberikan dampak positif di lingkungan sosialnya, sehingga mereka dapat meraih kepercayaan dan juga kesuksesan dalam jangka yang panjang. Untuk data dan kajian pustaka, di era digital sekarang emang teknologi itu bergerak maju dan juga sangat dinamis dan bergerak cepat. Informasi mudah didapat, walaupun data itu belum tentu valid. Tapi mereka untuk karyawan fresh graduate sangat aktif untuk mencari informasi yang lagi viral ataupun informasi yang sudah sangat-sangat lama. Tapi tantangan generasi muda dalam perkembangan era digital itu, dia malas secara intelektual karena mereka sudah disediakan oleh berbagai macam informasi yang sangat mudah. Kedua, sedikit belajar adalah hal yang sangat berbahaya. Ketiga, cerdas secara kognitif maupun kurangnya afektif. Bagaimana cara merangkul karir fresh graduate di era digital? Memanfaatkan informasi untuk mempelajari hal baru, memberikan pelatihan pada karyawan agar mereka tahu visi misi dan tujuan dari perusahaan tersebut. Nggak hanya itu aja, tapi
membangun kepercayaan dalam lingkungan di sosial media yang berbentuk digital dan juga dalam lingkungan sosial. Untuk integritas, apa itu integritas? Menurut Balance Karir, integritas adalah menunjukkan prinsip moral dan etika yang baik, tidak peduli ada yang melihat atau tidak. Pasangan integritas ini, mereka yang sadar diri untuk bertanggung jawab, jujur, loyal terhadap perusahaan, bekerja untuk kepentingan bersama, membangun kepercayaan antar lingkungan, melakukan kebaikan tanpa pamrih. Itulah mengapa setiap perusahaan pasti akan mencari kandidat yang memiliki integritas tinggi, karena mereka yang bisa dipercaya dan total dalam bekerja tanpa harus memberikan lebih banyak pengeluaran untuk meningkatkan kualitas seseorang dalam bekerja. Salah satu contoh integritasnya yaitu ramah, karena orang yang berintegritas sudah pasti bersikap ramah kepada orang lain, berbicara dan juga sikap yang terpuji dengan menghadapi orang lain, tidak lupa untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Hormat, jujur, bekerja keras, dan juga bertanggung jawab. Menerapkan integritas dalam bekerja, karena integritas menjadi fondasi yang dasar dalam bekerja. Karena untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja, sehingga akan menciptakan kenyamanan dalam lingkungan dan juga komunikasi yang baik. Pentingnya sikap integritas dalam bekerja. Orang yang berintegritas memiliki kepribadian atau karakter yang jujur, kuat, dan sikap yang konsisten. Manfaat integritas. Integritas sehat secara fisik dan juga mental. Jika integritas itu sudah tercapai, tentunya dapat melakukan pekerjaan yang sangat baik, berpikir yang positif dan juga benar, sehingga memudah bagi karyawan untuk beradaptasi di lingkungan bekerja dan juga tidak adanya tekanan. Untuk kinerja optimal, untuk saat ini pekerjaan menjadi mudah, terarah karena komunikasi yang baik, bekerja untuk kepentingan bersama. Terus termotivasi memiliki integritas juga akan membuat Anda selalu penuh dengan motivasi dalam melakukan hal apa saja. Kenapa harus bersinggungan dengan pola pikir gesit? Karena pola pikir gesit itu melibatkan pemahaman, kolaborasi, pembelajaran, dan pemeliharaan yang fleksibel. Tidak hanya itu, nilai terpenting dari Agile membuat lingkungan yang sangat nyaman, meningkatkan komunikasi yang baik, dan bekerja dengan sepenuh hati. Menurut Stephen Denning, Agile diterapkan akan berinovasi dan memberikan lebih banyak nilai secara terus-menerus dengan menyelesaikan pekerjaan yang mengatur kolaborasi bersama dengan hubungan komunikasi yang baik. Asal-usul pola pikir Agile pada tahun 2006 berjudul Mindset, The New Psychology of Success oleh Dr. Carol Dweck, Psikologi Universitas Stanford, mengusulkan gagasan dua pola pikir. Pola pikir tradisional, orang yang tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk pola pikir gesit atau agile, orang dengan mindset yang berkembang, terbuka terhadap ide-ide baru dan cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Keuntungan merupakan karyawan fresh graduate mudah menerima informasi baru. Loyalitas yang tinggi karena mereka sangat-sangat bersemangat jika dikasih tugas atau diberikan tugas karena mereka masih produktif akan sesuatu hal yang baru. Update tentang teknologi baru. Kerugian merekrut karyawan fresh graduate adalah kurangnya profesional karena keterampilan perlu dilatih lebih lanjut. Karyawan fresh graduate harus dituntut dan diberitahu dasar-dasar pekerjaan apa yang mereka harus kerjakan. Keterampilan komunikasi yang buruk, berminat untuk berfluktuatif atau karyawan fresh graduate lebih suka bereksperimen dengan pekerjaannya dan bahkan cenderung
cepat bosan. Untuk analisis masalah, problem statement, karyawan fresh graduate sulit mendapatkan kepercayaan dalam lingkungan sosial dan bahkan di perusahaan karena mereka kurang integritas terhadap lingkungan sosial yang mengakibatkan terpengaruhnya dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, sehingga mereka sulit untuk menjadi siap profesional. Untuk problem solusinya, menyediakan media informasi dan juga game card. Diharapkan target audiens sadar betapa penting integritas di era digital. Dan tidak hanya itu saja, dengan adanya game card, mereka dapat selaras dan juga awareness dengan apa itu integritas. Sehingga mereka sadar bahwa integritas itu sangat penting dan juga dibutuhkan di lingkungan sosial mereka. Untuk SWOT-nya, saya mengambil weakness opportunity. Dengan karyawan fresh graduate merasa komunikasi buruk, bekerja hanya untuk kepentingan, cepat bosan, kurang bertanggung jawab, kerja sendiri dan tidak mau bertanya, tidak jujur, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, membuat perusahaan takut untuk merekrut dan melanjutkan jangka panjang. Dengan adanya media sosial seperti Instagram, poster, dan game code dapat memberikan dampak positif kesadaran akan potensi. Target audiens untuk demografi, mahasiswa, dan juga bisa karyawan yang baru memasuki dunia kerja di umur 23 sampai 28 tahun. Geografisnya urban atau perkotaan besar seperti Jakarta dan Bandung. Ekonomi umum, teknografisnya joiners, psikografisnya adalah inters. Mudah terdistraksi, mental yang tidak stabil, rasa penasaran yang tinggi dan juga cepat bosan, tergesa-gesa dalam mengambil pekerjaan dan juga bekerja, mementingkan ego dan tidak peduli di sekelilingnya, lebih memilih tugas yang diberikan karena sesuai job list-nya, tidak ramah dalam menyapa, kurangnya bertanggung jawab. Untuk aktivitasnya, mereka bekerja selalu di bawah tekanan atau sulit beradaptasi dalam jangka panjang. Tugas yang diberikan banyak dan juga mereka tidak bisa mengatur jadwal dengan benar. Pekerjaan tidak sesuai ranahnya. Mencari hiburan di sosial media, kurang bersosial dengan lingkungannya, mengerjakan tugas dengan seadanya, jarang menyapa atau basa-basi. Untuk attitude-nya, selalu merasa sudah bisa, malu bertanya kepada karyawan, cenderung kaku karena tidak adanya kepercayaan, kurang komunikasi, acuh tak acuh menyapa, dan juga pemalu, kurang bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Personifikasi target, seorang lulusan mahasiswa bernama Adam, usia 23 tahun, dia bekerja di studio desain di Bandung, mendapatkan gaji setara UMR, dan dia sangat-sangat mencari informasi lewat digital, serta ada mencari banyak pengalaman dan berusaha berperilaku baik terhadap rekan kerjanya karena berkaitan dengan kliennya, guna kedepannya akan memberikan dampak positif dalam sebuah hubungan kepercayaan. Untuk consumer journey map, kesimpulan visualnya ditemukan banyak warna terang yang mencolok, yaitu hijau, merah, biru, dan juga kuning. Target insight-nya untuk fear, karyawan fresh graduate sulit beradaptasi karena kurang integritas. Needs, mengenal diri sendiri akan penting integritas terhadap lingkungan sosial. Wants, dapat beradaptasi dalam lingkungan bekerja, jujur, bertanggung jawab, menggali potensi dalam diri, dapat kepercayaan klien ataupun orang sekitar dengan kondisi lingkungan yang sehat. Dreams-nya, adanya potensi diri yang muncul akibat lingkungan yang baik, siap bekerja dan siap profesional. Untuk responden ini, dia tahu apa itu integritas, tapi mereka tidak sadar kalau integritas itu sangat penting
dalam lingkungan sosialnya dan juga dalam berkarirnya. Untuk message planning-nya, attention, mengenalkan dan memberikan pesan mengenai pentingnya meningkatkan integritas pada canvas create, menggunakan sosial media, game card, dan juga poster. Untuk interest sendiri, menyadari dan merasakan pentingnya meningkatkan integritas dalam lingkungan guna meningkatkan kualitas diri untuk siap berkarya. Sure, mereka merasakan dampak positif setelah mengetahui betapa penting integritas dan juga berkarir. Akhirnya mereka mencari bagaimana caranya meningkatkan integritas secara lebih dalam. Untuk action, menerapkan pola pikir yang baik dan benar, dan berusaha memperbaiki integritas sehingga muncul kebaikan tanpa pamrih, bekerja untuk kepentingan bersama, bertanggung jawab, serta membangun kepercayaan antar sesama. Untuk share-nya berhasil mencapai integritas, akan membagikan postingan Instagram, dan juga mengenalkan permainan game card ini karena meningkatkan integritas, guna pentingnya untuk mencapai kesuksesan yang bernilai. Untuk what to say-nya, to be success, it takes awareness. Yang dimana meraih kesuksesan butuh kesadaran. What to say-nya melalui pesan copywriting dan publish dengan postingan Instagram, poster, dan dengan pendekatan majas hiperbola, game card dengan karakter, sehingga audiens sadar betapa penting integritas dan berperilaku di lingkungan bekerja maupun berteman. Ini hasil perancangan saya. Untuk creative approach-nya dengan intonasi yang tegas, to the point, untuk mencari solusi yang tepat, self-awareness atau kesadaran diri, video narasi, soundtrack instrumen, personal, spokes person atau pesan satu arah. Untuk tone and manner-nya modern, sindiran, humoris, edukasi, tegas. Tipografis memakai dua sans serif dan juga serif. Untuk warna sesuai dengan target audience dan juga web journey. Logo kampanyenya yaitu Seigo atau Seigo Sei, dalam artian Jepang, orang yang memiliki integritas. Ini untuk mood-board perancangan media yang dipakai. Nah, poster ada Instagram, dan ini hasil karya saya konten Instagram. Berikut ini posternya menggunakan majas hiperbola dan juga metafora. Serta ini skema game card dari Seigo. Jadi untuk game card sendiri memiliki 6 kartu karakter untuk si pemain yang diberikan. Lalu ada sekitar 12 total, sekitar ada sekitar ada 16 atau 17, yang dimana ada satu kartu piala, satu kartu merah, agar pemain nanti langsung kalah. Ada 3 kartu kuning untuk pemain yang keluar, 12 kartu pendukung lainnya untuk memberikan motivasi atau quotes. Baik, terima kasih.